down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Solih solihah kelas 6 MI. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah berjumpa kembali dalam pembelajaran akidah akhlak. Marilah kita awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah anak-anak semuanya, pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu pertemuan keempat, kita sudah belajar mengenai kodok dan kodar. Kalian masih ingat pengertian antara kodok dan kodar? Ya, pengertian kodok adalah ketetapan Allah yang belum terjadi, yang Allah tetapkan sejak zaman azali, sementara kodok adalah ketetapan Allah yang sudah terjadi. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar bab yang baru. Kita akan belajar mengenai bab akhlak terpuji, diantaranya ada akhlak pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan setelah menyimak video pembelajaran ini, anak-anak semuanya mampu menjelaskan pengertian dan pentingnya akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari, serta mampu menerapkan sikap pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana dalam setiap situasi. Baiklah anak-anakku semuanya, mari kita mulai dari yang pertama, yaitu pemaaf. Ada yang sudah tahu pemaaf itu apa? Ya, pemaaf pengertiannya adalah orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf itu berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikitpun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semua untuk mempunyai sikap pemaaf. Dalam surat Al-A'raf ayat 199, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil ma'rufi wa'rid 'anil jahilin. Yang artinya, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Nah, mengapa sih kita harus memiliki atau mempunyai sikap pemaaf itu? Ya, karena dalam kehidupan kita sehari-hari dengan orang lain, kita pasti mempunyai salah. Bahkan mungkin kita menyakiti orang lain, begitu juga orang lain kepada kita. Nah, kita dan orang lain itu sama-sama mempunyai potensi untuk salah dan menyakiti kepada orang lain. Maka kita harus menjadi pemaaf kepada sesama, kita memaafkan kesalahan mereka dan diharapkan mereka juga memaafkan kesalahan kita. Nah, hikmah mempunyai sikap pemaaf yang pertama, seorang pemaaf pasti akan mendapatkan perlakuan baik dari orang yang dimaafkan, karena orang yang dimaafkan merasa mendapat penghormatan, merasa dihargai, yaitu dengan dimaafkannya kesalahan orang tersebut. Yang kedua, hikmahnya adalah akan memperkuat silaturahmi dengan orang lain. Kita merasa tidak ada musuh, kita merasa semuanya adalah orang yang sudah memaafkan. Maka kita dapat memperluas atau memperkuat silaturahmi kepada orang lain. Dan yang ketiga, hikmahnya adalah sikap maaf, menunjukkan seseorang itu bertakwa. Kemudian yang kedua adalah mengenai sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab pengertiannya adalah berbuat sesuatu perwujudan kesadaran akan kewajibannya tanggung jawab, merupakan perwujudan dari sifat amanah. Apa itu amanah? Amanah artinya dapat dipercaya, sehingga tanggung jawab itu bersifat kodrati dan sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia yaitu dibani dengan tanggung jawab. Nah, tanggung jawab menjadi ciri manusia yang beradab. Manusia harus bertanggung jawab karena menyadari akibatnya baik atau buruknya dari perbuatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mudaththir ayat 38, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahina, yang artinya setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Dan dalil tersebut itu menjelaskan kepada kita bahwa kita sebagai manusia yang hidup itu memiliki sebuah tanggung jawab yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus membiasakan sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, kira-kira contoh dari sikap tanggung jawab kalian sebagai seorang peserta didik itu apa ya? Betul sekali, tanggung jawab yang pertama adalah belajar, mengaji. Kemudian tanggung jawab yang lain itu ketika kalian
sudah berangkat ke sekolah, kalian mendapatkan jadwal piket yang sudah ditentukan jadwalnya, maka kalian juga harus tanggung jawab dengan melaksanakan piket dengan baik. Nah, hikmahnya kita mempunyai sikap tanggung jawab. Yang pertama, pasti kita dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, semakin menjadi manusia yang berguna. Dan yang terakhir, kita memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo kita biasakan mempunyai sikap tanggung jawab. Materi selanjutnya yang ketiga adalah sikap adil. Adil artinya memperlakukan orang lain dengan sama sesuai haknya, tidak memihak dan tidak berbuat zalim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 90, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Nah, contoh sikap adil yang pertama seperti membagi makanan secara merata kepada teman, tidak membeda-bedakan teman berdasarkan warna kulit atau asal daerah, membagi waktu belajar dan bermain secara seimbang. Nah, hikmah dari orang yang bersikap adil yang pertama disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sesama manusia dan menciptakan suasana damai dan rukun. Nah, materi yang terakhir yaitu sikap bijaksana. Bijaksana adalah bersikap tenang, sabar, dan berpikir matang dalam mengambil keputusan atau menghadapi suatu masalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 269, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yang artinya, dan barang siapa yang diberi hikmah atau kebijaksanaan, sungguh ia telah diberi karunia yang banyak. Nah, contoh sikap bijaksana yaitu menyelesaikan masalah dengan kepala dingin, mendengarkan pendapat orang lain sebelum bertindak, tidak terburu-buru dalam memberi hukuman atau keputusan. Nah, hikmah bersikap bijaksana yaitu dapat mengambil keputusan yang tepat dan mendapat kepercayaan dari orang lain. Nah, anak-anak semuanya, hari ini kita sudah belajar mengenai akhlak terpuji yaitu pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana. Supaya kalian lebih memahami pembelajaran pada pertemuan ini mengenai keempat sikap tadi, silahkan mengerjakan evaluasi yang ada pada Google Form, yang mana linknya sudah Ibu siapkan. Masing-masing silahkan kerjakan dengan teliti ya. Baiklah anak-anak semuanya, marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa pada pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.